Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Azizul Hamidi. Saya akan menjelaskan tentang upaya hukum dalam peradilan tata usaha negara. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa sih itu upaya hukum. Nah, upaya hukum adalah alat atau sarana hukum untuk memperbaiki adanya kekeliruan dalam putusan pengadilan. Nah, upaya hukum ini terbagi menjadi dua. Ada upaya hukum biasa dan ada upaya hukum luar biasa. Nah, upaya hukum biasa itu terdiri dari perlawanan terhadap penetapan dismisal, 2. Banding kasasi, ketiga kasasi. Adapun upaya hukum luar biasa itu terdiri dari peninjauan kembali dan kasasi demi kepentingan hukum. Nah, selanjutnya kita harus mengetahui apa sih yang dimaksud dengan upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang hal tersebut. Yang pertama, banding. Terhadap para pihak yang merasa tidak puas atas putusan hukum yang diberikan pada tingkat pertama, berdasarkan ketentuan pasal 122 terhadap putusan PT-UN tersebut dapat dimintakan pemeriksaan banding oleh penggugat atau tergugat kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau PTT-UN. Permohonan pemeriksaan banding diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya yang khusus diberi kuasa untuk itu kepada PT-UN yang menjatuhkan putusan tersebut dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan diberitahukan kepada yang bersangkutan secara patut. Selanjutnya, selambat-lambatnya 30 hari sesudah permohonan pemeriksaan banding dicatat, panitera memberitahukan kepada kedua belah pihak bahwa mereka dapat melihat berkas perkara di kantor Pengadilan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dalam tenggang waktu 30 hari setelah mereka menerima pemberitahuan tersebut. Nah, para pihak yang dapat menyerahkan memori atau kontra memori banding disertai surat-surat dan bukti kepada panitera Pengadilan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dengan ketentuan bahwa salinan memori dan kontra memori banding diberikan kepada pihak lawan dengan perantara panitera pengadilan. Yakni ada dijelaskan pada pasal 126. Nah, pemeriksaan banding di Pengadilan Tinggi TUN dilakukan sekurang-kurangnya terdiri dari 3 orang hakim. Dalam hal Pengadilan Tinggi TUN berpendapat bahwa pemeriksaan Pengadilan Tata Usaha Negara kurang lengkap, maka Pengadilan Tinggi tersebut dapat mengadakan sendiri untuk pemeriksaan tambahan atau memerintahkan Pengadilan Tata Usaha Negara yang bersangkutan untuk melaksanakan pemeriksaan tambahan. Setelah pemeriksaan di tingkat banding selesai dan telah diputus oleh Pengadilan Tinggi TUN yang bersangkutan, maka panitera Pengadilan Tinggi TUN yang bersangkutan dalam waktu 30 hari mengirimkan salinan putusan Pengadilan Tinggi tersebut beserta surat-surat pemeriksaan dan surat-surat lain kepada Pengadilan TUN yang memutuskan dalam pemeriksaan tingkat pertama. Dan selanjutnya meneruskan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, yang itu pada pasal 127 mengenai pencabutan kembali suatu permohonan banding dapat dilakukan setiap saat sebelum sengketa yang dimohonkan banding itu diputus oleh Pengadilan Tinggi TUN. Setelah diadakannya pencabutan tersebut, permohonan pemeriksaan banding tidak dapat diajukan oleh yang bersangkutan, walaupun tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pemeriksaan banding belum lampau. Nah, yang kedua, upaya hukum kasasi. Terhadap putusan pengadilan tingkat banding dapat dilakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung RI. Pemeriksaan di tingkat kasasi diatur dalam pasal 131 yang menyebutkan bahwa pemeriksaan tingkat terakhir di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dapat dimohonkan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung. Untuk acara pemeriksaan ini dilakukan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Jungto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. Menurut pasal 55 ayat 1
Undang-Undang Mahkamah Agung, pemeriksaan kasasi untuk perkara yang diputus oleh pengadilan di lingkungan pengadilan agama atau oleh pengadilan di lingkungan peradilan tata usaha negara dilakukan menurut ketentuan UU ini. Dengan demikian, sama halnya dengan ketiga peradilan yang lain, yaitu peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan militer. Maka, peradilan tata usaha negara juga berpuncak pada Mahkamah Agung. Untuk dapat mengajukan permohonan pemeriksaan di tingkat kasasi, Pasal 143 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 menentukan bahwa permohonan kasasi dapat diajukan jika pemohon terhadap perkaranya telah menggunakan upaya hukum banding, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Menurut Pasal 46 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, permohonan pemeriksaan di tingkat kasasi harus diajukan dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara diberitahukan kepada pemohon. Apabila tenggang waktu 14 hari tersebut telah lewat tanpa ada permohonan kasasi yang diajukan oleh pihak yang berperkara, maka menurut Pasal 46 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 ditentukan bahwa pihak yang berperkara dianggap telah menerima putusan. Mengingat pemberitahuan adanya putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara itu dilakukan dengan menyampaikan salinan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dengan surat tercatat oleh panitera kepada penggugat atau tergugat, maka perhitungan 14 hari itu dimulai esok harinya setelah penggugat atau tergugat menerima surat tercatat yang dikirim oleh panitera yang isinya salinan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Nah, alasan pengajuan kasasi sebagaimana tertuang dalam Pasal 30 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Jungto UU Nomor 5 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa MA dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena tidak berwenang atau melampaui batas wewenang, salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan. Nah, selanjutnya itu upaya hukum peninjauan kembali. Sementara itu, apabila masih ada di antara para pihak belum puas terhadap putusan hakim Mahkamah Agung pada tingkat kasasi, maka dapat ditempuh upaya hukum luar biasa, yaitu peninjauan kembali ke Mahkamah Agung RI. Pemeriksaan peninjauan kembali diatur pada pasal 132 yang menyebutkan bahwa pada ayat 1 terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat diajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Ayat 2 isinya, acara pemeriksaan peninjauan kembali ini dilakukan menurut ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 77 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Dengan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, dapat diketahui bahwa permohonan peninjauan kembali terhadap putusan perkara sengketa TUN yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut. Yang pertama, apabila putusan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti baru yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu. Yang kedua, apabila perkara setelah diputus ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan. Ketiga, apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut. Yang keempat, apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya. Yang kelima, apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu hal yang sama atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain. Yang terakhir,
apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Athoillah Azizul Hamidi pamit undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.